Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan materi kuliah analisis regresi linear, gitu ya. Jadi analisis regresi linear, sebagaimana sudah dibahas, itu ada 4 tahap. Tahap 1 menetapkan model regresi dan interpretasinya, itu sudah. Tahap kedua adalah memeriksa pemenuhan asumsi klasik. Di tahap 2 ini, memeriksa pemenuhan asumsi klasik, ya, itu ada 5 yang kita bahas, ya, uji linearitas, normalitas, homoskedastisitas, tidak ada autokorelasi, dan tidak ada multikol. Dari 5 ini kita sudah sampai pada tahap yang nomor 4, ya. Di nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Nah, sekarang kita bicara yang nomor 5, yaitu untuk memeriksa apakah ada atau tidak ada multikolinearitas, ya. Oke. Ini kita sudah semua, tahap 3 sudah, tahap 2 ini ya. Oke, ini ya, uji asumsi klasik yang kelima. Mendeteksi multikolinearitas. Jadi apa sih yang namanya multikolinearitas? Multikolinearitas kadang-kadang disingkat multikol gitu aja. Yaitu korelasi yang tinggi antar variabel independen. Jadi gini. Ini adalah data kita kemarin ya, kita masih menggunakan data yang sama, bahwa harga itu Y, variabel dependen, kemudian variabel independen kita 2 ini, ya, X1, X2. Nah, antar variabel independen itu tidak boleh berkorelasi, itu syaratnya regresi begitu. Ya, kalau berkorelasi dia jadi bias begitu. Kalau kita punya 3 variabel independen atau lebih, atau 4 atau 5, ya masing-masing tidak boleh saling berkorelasi. Nah, jadi harus saling independen. Antara independen satu dengan independen berikutnya itu harus saling independen. Artinya tidak boleh terjadi multikolinearitas. Tidak boleh ada korelasi yang tinggi antar variabel independen. Ya. Bahasa lainnya, model tidak boleh terjadi multikolinearitas. Nah, bagaimana mendeteksi apakah ada multikol atau tidak ada? Itu ada 2 koefisien yang biasa digunakan, yaitu koefisien toleransi, tol begitu. Satunya lagi adalah variance inflating factor atau VIF. Jadi tol itu cara menghitungnya seram manual 1 dikurangi R kuadrat. Apa itu R kuadrat? R kuadrat itu koefisien determinasi. Ya. Ketika kali variabel yang bersangkutan dijadikan variabel dependen dan diregres dengan variabel-variabel independen sisanya. Jadi misalnya begini, kita punya variabel kita punya variabel independennya itu ada 3 misalnya ya, X1, X2, X3. Nah, nanti ketika kita menyisikan apa X1 itu punya korelasi dengan punya terjadi multikol dengan variabel X2 dan X3, maka kita bisa membuat persamaan regresi X1-nya itu dijadikan variabel dependen, kemudian ini variabel independennya yang ini ya, ini variabel independennya. Nah, nanti dari persamaan regresi yang dihasilkan itu akan menghasilkan yang namanya R kuadrat. Nah, R kuadrat itu apa yang kita bicarakan habis ini ya. Poin ketiga ini kita bicara R kuadrat, namanya koefisien determinasi. Nah, 1 dikurangi R kuadrat hasil regresi ini, ya, hasil regresi antara X1 yang dijadikan dependen, X2 dan X3-nya tetap independen, ketemu R kuadrat. Nah, 1 min R kuadratnya berapa? Gitu loh. Harusnya dia kecil gitu, atau R kuadratnya harusnya R kuadratnya itu R kuadratnya itu harusnya kecil sekali gitu ya. Kenapa kok kecil? Karena R kuadrat itu adalah menjelaskan bagaimana kemampuan X2 dan X3 menjelaskan X1. Jadi harusnya kemampuan menjelaskannya itu kecil. R kuadratnya harus kecil. Kalau R kuadrat kecil berarti harusnya 1 min R kuadratnya harus besar. Ya. Makanya variabel toleransi itu dikatakan sebuah variabel dikatakan tidak terjadi multikol jika toleransinya, koefisien toleransinya adalah di atas 0,1. Kalau 0,1 di bawah namanya dianggap besar. Ya. Jadi R kuadratnya besar sehingga 1 dikurangi R kuadrat jadi kecil, harusnya begitu. Itu kalau mau dikatakan tidak terjadi multikolinearitas gitu. Nah, R kuadratnya harus besar. Nah, itu R kuadrat baru untuk yang X1. Bagaimana kalau R kuadratnya X2? Gantian.
Kalau mau mencari R kuadratnya untuk X2, mencari koefisien toleransi untuk X2 dalam rangka mencari ini X2-nya yang dijadikan sebagai Y gitu ya, sebagai dependen. Ini variabelnya jadi variabel independen pertama, ini variabel independen kedua gitu. Terus di analisis regresi ketemu R kuadrat, 1 dikurangi R kuadrat itu ketemu koefisien toleransi. Nah, kalau koefisien toleransi sudah ketemu, maka 1 dibagi koefisien toleransi ini namanya VIF, varian inflatif faktor. Jadi mengevaluasi multikol lewat toleransi maupun VIF itu sebetulnya sama saja, karena VIF itu 1 dibagi toleransi gitu. Ya. Nah, sehingga kalau menggunakan toleransi itu kita harus mengharap nilainya di atas 0,1. Ya, 0,1 1 dibagi 0,1 kan 10 berarti toh. Maka kalau kita pakai VIF, maka kita mengharap nilainya harus kecil. Kecil itu berapa? Di bawah 10. Nah, kalau di bawah 10 tidak terjadi multikol. Gitu ya. Tapi Anda tidak usah khawatir bagaimana menghitung toleransi dan VIF. Ini tidak dilakukan secara manual, tidak dilakukan secara manual ketika kita menggunakan SPSS. Karena kalau kita pakai SPSS itu sudah ada fitur yang untuk menghasilkan koefisien toleransi maupun VIF. Tinggal centang klik gitu. Maka toleransi dan VIF akan dihitung. Kita tinggal baca. Ya, bacanya tidak perlu dua-dua. Anda baca toleransi boleh, baca VIF juga boleh gitu ya. Kalau kita baca VIF ya asal VIF-nya kecil berarti tidak terjadi multikol gitu. Oke ya. Nah sekarang caranya bagaimana nih? Oke, nah caranya sekarang kita ke model normal kita analis kemudian regresi linear begini. Ya, regresi linear kita jadikan variabel dependen adalah harga, kemudian independennya luas dan usia. Oke. Kemudian kita oke dulu ya, oke. Nah. Oke, kalau kita lihat di bagian ini koefisien ya, ini hanya sampai uji T ya, statistik T sama signifikansinya gitu. Ini belum muncul yang namanya koefisien toleransi maupun koefisien varian VIF itu. Karena toleransi sama VIF itu kan dibuat untuk masing-masing variabel. Kalau Anda punya 5 ya toleransi sama VIF-nya juga ada 5. Nah, yang dimunculkan di bagian ini koefisien. Ini belum ada. Makanya kita ulangi analisis kemudian regresi linear begini. Kemudian ini masih tetap begini. Kemudian di statistik ini untuk memunculkan koefisien toleransi maupun VIF tinggal centang ini aja. Centang. Nah, centang kemudian continue. Kemudian oke. Nah, terus kita lihat. Nah, di situ ada. Tadi kan belum ada. Tadi kan ini toh. Ya, T sama signifikan. Di sini sudah ada toleransi sama VIF. Tadi sudah disampaikan bahwa VIF itu nilainya harus di bawah 10. Ya, kita pilih salah satu ya. Toleransinya di bawah 0,1. Maaf di atas 0, ini ya. Kalau kita pakai toleransi itu harus di atas 0,1, kalau pakai VIF harus di bawah 10. Kita pakai VIF aja lah ya, yang ini. Ya. Ini di bawah 10 cuma 1,0. Loh kok nilainya kok kembar yang luas sama usia? Ya karena variabelnya cuma 2. Kalau variabel cuma 2, ya. Ini X1-nya Y, X2-nya jadi X. Kemudian dibalik ya, X2-nya yang Y, X1-nya jadi X. Itu kan sama aja hasilnya. Ya, hasilnya akan sama. Nah, akan hasil beda-beda kalau minimum variabelnya 3. Variabel independennya maksudnya ya. Kalau independennya kita ada 3, luas, kemudian usia, kemudian luas bangunan misalnya ada 3, ya pasti ini hasilnya akan beda-beda semua. Oke, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa VIF-nya kecil di bawah 10 sehingga tidak ada yang namanya multikolinearitas. Ini kemarin kita terakhir sampai di sini ya. Yang keempat, sekarang yang kelima ya, uji bebas multikol, gunakan koefisien toleransi tol atau varian inflating factor atau VIF. Tidak terjadi multikol jika toleransi sebesar 0,1 atau VIF kurang dari 10. Ini adalah saya copy paste dari sini tadi ya. Ya, ini saya copy pastekan di sini ya. Diperoleh hasil toleransi 0,974 ya, di atas 0,1 untuk kedua variabel independen. Dengan demikian juga VIF 1,027 kurang dari 10
untuk kedua variabel independen. Dengan demikian asumsi tidak terjadi multi-call terpenuhi. Jadi tidak ada korelasi antara luas dan usia. Yang benar yang begitu, yang model regresi yang baik tidak ada multi-call. Oke ya. Jadi sampai sini berarti uji asumsi klasik kita sudah selesai nih. Ya, sudah dapat 55 sampai ke 5. Kita kembali ke depan ya. Asumsi klasik kita ini 1 2 3 4 terakhir 5 sudah semua. Ya, jadi poin 2 kita analis regresi poin kedua ini sudah selesai, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 3 sama tahap 4. Tahap 3 dulu ya. Menilai GOF. GOF itu goodness of fit model regresi. Oke. Menilai GOF. Oke. Nah, ini. Nah, tahap 3. Menilai goodness of fit model regresi. Nah, goodness of fit. Nah, goodness of fit itu apa sih? Goodness itu kan seberapa baik gitu ya. Of fit. Fit itu kalau di Indonesia kan yang paling tepat ya pas artinya. Nah, fit itu pas artinya. Ada yang mengatakan cocok ya, tapi lebih paling pas ya pas artinya fit itu pas. Kalau Anda beli baju kan masuk ke mau nyoba dulu kan masuknya kan fitting room. Fitting room itu kan bahasa Indonesianya kan kamar pas. Untuk apa masuk ke kamar pas? Untuk mencoba apakah baju yang mau kita beli itu fit dengan badan kita. Fit itu pas. Kalau yang tidak fit itu berarti bajunya kedodoran atau kesempitan. Nah, itu fitnya jelek. Yang fit yang bagus itu adalah baju yang sesuai dengan badan kita. Nah, ini sama. Di regresi itu juga harus dilakukan pengujian terhadap fit model tadi. Ya, goodness of fit model. Ya. Goodness of fit model itu kita bicaranya berarti gini. Kan kita punya model regresi nih. Ya, punya model regresi yang di sini ya. Ini model regresi kita. Hasil estimasi. Nah ini model regresi kita. Kita sudah menghasilkan sebuah model regresi, y topi sama dengan 827 sekian-sekian sampai X2 ini. Nah, apakah model yang kita hasilkan ini, itu fit enggak dengan data kita ini? Karena data itu kan merepresentasikan kondisi di lapangan. Ya, model itu kan simplifikasi dari realitas. Data representasinya realitas, model itu simplifikasi. Ya. Model yang baik itu adalah model yang errornya kecil. Ya, errornya kecil berarti model itu mendekati dengan realitas. Ya. Data mewakili realitas. Sehingga yang kita bandingkan adalah antara data ini dengan model ini. Ya, apakah modelnya itu fit nggak dengan data ini? Gitu. Nah, model yang fit itu ya, model yang fit ya berarti dia modelnya bagus gitu. Artinya kalau digunakan untuk memprediksi hasilnya jadi baik. Nah, kalau model tidak fit ya berarti prediksinya akan banyak meleset. Nah, jadi ini kalau tadi kita kembalikan dulu ya, kembalikan ke contoh ukur ngepas baju itu ya di kamar fit itu, kamar pas itu ibaratnya data itu adalah badan kita, realitas. Nah, data itu badan kita, kemudian model itu adalah baju yang mau kita beli, baju yang mau kita beli. Ya, harus pas itu, harus fit. Jangan sampai bajunya kedodoran atau kesempitan. Ya. Jangan sampai model itu terlalu kedodoran dibandingkan data atau model itu terlalu kesempitan terhadap data. Kalau terlalu kedodoran atau kesempitan namanya tidak fit. Nah, kalau tidak fit itu adalah hasilnya jelek. Apa sih jelek maksudnya? Hasilnya gini. Nanti kalau kita gunakan untuk prediksi, kemarin kan kita ada pekerjaan memprediksi ya di poin 1 ya. Menetapkan model interpretasi yang 1.5 itu kan kita memprediksi. Prediksinya gini. Kalau ada rumah ya luas tanahnya 200 meter persegi, dia sudah dibangun selama 10 tahun atau 120 bulan, kira-kira harganya berapa? Nah, terus kita hitung ternyata harganya diprediksi ya, pakai model regresi yang kita buat, harganya adalah 469 juta sekian ini. Nah, kalau fit model kita buruk, maka prediksi ini akan banyak meleset dibandingkan realitanya. Misalnya kita prediksinya 469 juta, tapi kenyataannya kalau ada rumah harganya 200 juta, kalau ada rumah luas tanahnya 200 meter persegi, sudah dibangun selama 10 tahun, ternyata harganya 900 juta, kan masih jauh.
Atau harganya cuma 100 juta, ini kan juga meleset jauh ini dengan prediksi kita. Prediksi dengan kenyataannya meleset. Kenapa? Fit model kita buruk gara-garanya itu. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa fit model itu harus bagus. Nah, untuk memastikan fit model bagus itu ukurannya dua. Ya, yang pertama menilai yang namanya koefisien determinasi, tadi sudah kita singgung ya, R kuadrat. Koefisien determinasi. Yang kedua adalah menguji goodness of fit daripada model regresi itu sendiri. Jadi kalau ini itu bicaranya tataran sampel ya. Ini bicaranya tataran sampel. Sampel itu yang mana? Ya. Sampel itu ya data kita ini. Nah, ini kan hasil survei ya. Hasil survei dapat 34 rumah yang disurvei. Ini sampel ini. R kuadrat itu bicaranya tentang ini. Data kita yang ada di sini. Nah, terus kalau menguji, namanya menguji itu pasti medianya adalah uji hipotesis. Ya, setiap ada kata uji, menguji itu ada hipotesisnya. Menguji goodness of fit model itu adalah tatarannya populasi. Artinya adalah apakah model yang fit itu juga berlaku di level populasi atau tidak. Apakah di tingkat populasi itu modelnya fit atau tidak fit. Nah, itu medianya adalah melalui uji yang namanya goodness of fit, uji GOF. Oke ya, jadi kita hitung koefisiennya dan kita melakukan pengujian goodness of fit-nya. Kita namanya nomor 1 dulu, koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi adalah ya, R kuadrat simbolnya adalah ukuran yang menjelaskan seberapa baik model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan data. Oke, jadi model menjelaskan data kan itu. Model dengan R kuadrat yang kecil berarti kemampuan menjelaskannya buruk. Artinya jika model tersebut digunakan untuk membuat prediksi, maka prediksi yang dihasilkan akan banyak tidak sesuai atau meleset, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau nanti kita menghitung R kuadrat itu nilainya antara 0 sampai 1. Paling kecil 0, paling besar 1. Ya tidak ada R kuadrat nilainya kok 1,4 atau 2,3, enggak ada. R kuadrat juga tidak mungkin negatif. Namanya bilangan kuadrat mesti positif. Apa artinya R kuadrat sama dengan 0? R kuadrat sama dengan 0 artinya bahwa model itu sangat buruk. Sama sekali tidak bisa digunakan untuk menjelaskan data yang kita miliki. Buruk. Jadi harus ditinggalkan. R kuadrat kalau nilai 1, maka model regresi setelah sempurna dapat menjelaskan data. Ini berarti errornya 0. Apa ada model errornya 0? Enggak ada. Gitu. Nanti mendekati 1 mungkin ada. Ya. Jadi nilainya biasanya antara 0 sampai 1. Misalnya R kuadrat berapa? 0,87. Apa artinya? 87% variabilitas Y dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen X. Maksudnya variabilitas Y itu gini. Misalnya Y kita kan harga rumah ya. Harga rumah itu kan ada yang banyak, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Macam-macam harga rumah itu. Nah, namanya naik turunnya harga rumah, besar kecilnya harga rumah, ya, harganya bermacam-macam, namanya variabilitas. Variabilitas itu kan bervariasi. Jadi harga rumah yang bervariasi itu, variasinya itu, ya besar kecilnya itu bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen X. Ya, yaitu oleh, kalau dalam kasus kita adalah oleh luas tanah dan usia bangunan. Kalau ketemunya R kuadrat 0,87 berarti dengan menghadirkan luas tanah dan usia bangunan saja bisa menjelaskan besar kecilnya harga rumah sebesar 87%. Itu tinggi sekali 87% itu. Nah, itu namanya R kuadrat. Nah, cara menghitung R kuadrat kalau secara manual ya berarti sum square regression dibagi total sum square. Ini Y topi Anda sudah tahu, Y rata-rata juga Anda tahu. Y rata-rata berarti kan ini loh. Kalau Y topi itu kan yang ini ya, predicted. Ini Y topi. Kalau Y rata-rata ya ini dijumlahkan dibagi 34 itu ya. 1360 tambah 560 dan seterusnya dijumlahkan bagi 364 namanya ketemu Y rata-rata. Nah, Y topi ke I, ini Y topi ke I itu berarti ini yang pertama dulu dikurangi rata-rata. Ya, kemudian diapakan nih? Dikuadratkan. Ya. Y topi yang pertama dikurangi rata-rata kuadratkan. Kemudian Y topi yang kedua berarti ini ya, dikurangi rata-rata, hasil ngitung rata-rata tadi, rata-ratanya harga itu, kemudian kuadratkan. Ditambah lagi ini dikurangi rata-rata, kuadratkan dan seterusnya. Nah, itu namanya sum square regression. Nah,
Kalau total sum square itu adalah Y min Y rata-rata dikuadratkan. Jadi kalau yang tadi ini dikurangi rata-rata, sekarang ini 1360 dikurangi rata-rata. Nah, rata-ratanya berapa? 560 kurangi rata-rata, jumlahkan lagi. Jumlahkan dengan apa? 1080 dikurangi rata-rata, kuadratkan. Nah, jadi ini kurangi rata-rata, kuadratkan, ditambah ini kurangi rata-rata, kuadratkan, tambah ini kurangi rata-rata, seterusnya sampai 34 kali. Nah, sampai 34 kali. Nah, itu kalau dibagi hasilnya yang pertama dibagi hasil yang kedua, ketemunya R kuadrat tadi. Atau kita bisa menghitung koefisien korelasi antara apa? Y sama Y topi. Y sama Y topi, ini kan Y. Nah, ini harga sama Y topi ini. Prediktif. Kalau mau menghitung korelasi, caranya gini nih. Analisis, kemudian correlate. Nah, bivariat. Correlate, bivariat. Antara apa? Antara harga, nah, lihat ini. Antara antara Y harga dan prediksi harga dan Y topi. Berarti harga dengan prediksinya ini. Koefisien korelasinya Pearson. Jadi ini adalah simbol koefisien korelasi Pearson. Oke. Terus kita oke. Kita oke. Nah, ketemu koefisien korelasi. Berapa nih? Nih ya, 0,59. 0,59. Berapa? 0,9 diapakan ini? Ya. 0,59 dikuadratkan. Nah, itu ketemunya R kuadrat. Jadi ada banyak cara ngitung R kuadrat. Saya pakai Excel ya. Oke. Tadi berapa tadi? 0,59 ya. 0,59. Ini pangkat 2. Oke. 0,3481. R kuadratnya adalah 0,3481. Kan itu. Atau pakai ini. Beta dikali R. R antara apa? Betanya variabel pertama. Nah, dikali koefisien korelasi antara variabel pertama dengan Y. Terus dijumlahkan. Untuk kemudian beta variabel yang kedua, beta itu yang ini. Kalau kita punya koefisien regresi, ya, nah ini beta nih. Jadi 0,456 ya dikali R. R antara apa? N antara luas sama harga. Luas sama harga, ngitungnya gimana? Terus satu lagi antara beta yang kedua. Beta yang kedua berarti ini min 0,309 dikali korelasi antara X2 sama Y. X2 itu berarti usia sama harga. Berarti kalau Anda mau ngitung korelasi bisa-bisa aja. Analis, correlate, bivariat kayak tadi ya. Kita riset dulu. Misalnya antara tadi apa? Antara harga dengan luas, kemudian harga dengan usia. Nah, harga luas usia jadikan satu. Oke, nah. Harga dengan luas 0,506 ya. Jadi cara ngitungnya adalah 0,50 salah. Cara ngitungnya adalah ini dulu. Nah, ini beta ini 0,456 ini 0,456 dikali korelasi. Korelasinya tadi yang ini. 0,506. Sigma berarti ditambah sekarang yang kedua. Yang kedua itu berarti luas. Luas ini min 0,309 dikali dengan ini ya, harga dengan luas min 0,382. Nah, hasilnya kan habis jumlahnya itu namanya R kuadrat juga. Jadi ada banyak cara ngitung R kuadrat. Nah, itu kalau manual. Tetapi kan kita tidak perlu ngitung manual gitu ya. Di regresi kalau kita melakukan analisis regresi tanpa analisis tambahan ya, tanpa analisis tambahan apapun, itu R kuadratnya mesti dihitung. Kita lihat ya di sini ya, sejak model yang pertama kali itu sudah ada R kuadrat. R kuadratnya adalah ini ya, R kuadrat ini R square 0,348. Sama enggak nih dengan hasil ngitung-ngitungan kita tadi dengan nah ini sama kan 0,348. Nah, ini namanya R kuadrat 0,348. Ya. Oke. Kita kesini dulu ya.
Model yang mempunyai jumlah variabel independen yang banyak, maka nilai R kuadrat itu cenderung besar. Jadi gini, variabel independen kita kan cuma dua, yaitu luas sama usia bangunan. Kalau variabel kita ditambahi, misalnya ditambah luas bangunan, tambahin apa lagi, indeks lokasinya, misalnya, tambahin lagi misalnya indeks desain, apapun tambahan di situ. Apalagi lebar jalan misalnya, ya. lebar jalan di muka rumahnya misalnya. Semakin banyak independen yang dilibatkan, maka R kuadratnya cenderungnya besar, kan nggak fair itu ya, nggak fair. Makanya ada yang namanya adjusted R square. Adjusted R square itu R kuadrat yang sudah dikoreksi ya, yang sudah disesuaikan. Yaitu R kuadrat koefisien determinasi yang sudah dikoreksi dengan banyak variabel independen yang melalui yang namanya derajat bebas atau degree of freedom. Nah, degree of freedom itu adalah kaitannya dengan banyaknya variabel independen. Jadi supaya fair, tidak tergantung pada independennya sedikit atau banyak, maka yang dipakai adalah adjusted R square. Jadi yang dipakai itu yang ini, yang sudah dikoreksi, kolom yang ini nih. Ya. Jadi jangan baca yang ini, bacalah yang ini. 0,306 gitu. Oke, sekarang kita ke sini, ke pekerjaan kita. Memeriksa, maaf, ini sudah selesai. Kemudian kita yang tahap ke berapa? Tahap ketiga ya, oval goodness of it. Koefisien determinasi adjusted R square yang dibaca. Ya, ini. Nilai adjusted R square yang dihasilkan 0,306. Apa artinya? Artinya adalah 30,6% variabilitas harga rumah. Jadi besar kecilnya harga rumah itu dapat dijelaskan oleh variabel luas tanah dan usia bangunan secara bersama-sama gitu. Jadi usia bangunan sama luas tanah itu bisa menjelaskan besar kecilnya harga, kemampuan menjelaskannya itu hanya 30,6%. Kecil ini. Sisanya berapa? Loh, sisanya kok 41, salah ini ya. Harusnya sisanya berapa nih? 69 ya, 69,4% ya. Nah, sisanya ini. Ya. Sisanya 69,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar keduanya gitu loh. Jadi ini kemampuan menjelaskan tuh luas sama harga tuh jelek. Cuma 30%. Masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi harga rumah. Apa itu variabel lainnya? Tadi misalnya lokasi, apalagi lebar jalan depan rumah, apalagi luas bangunan, apalagi bangunannya itu bangunan tingkat atau enggak, apalagi desain rumahnya seperti apa, ya. Dan banyak faktor lain. Nah, itu masih 69% sendiri. Jadi model regresi ini tidak begitu baik kalau lihat dari adjusted R square-nya gitu loh. Besar kecilnya rumah, ya, besar kecilnya harga rumah, ya, mau mahal atau murah, itu memang ditentukan oleh usianya maupun luas bangunannya. Benar. Tetapi usia sama luas itu kemampuan menjelaskannya cuma 30,6%. Gitu. Banyak aspek lain yang bisa menjelaskan harga rumah, tapi tidak dipertimbangkan dalam model. Jadi ini sekaligus bisa untuk mengevaluasi apakah model kita sudah baik ataukah ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi gini, kalau R kuadrat itu kecil, itu kemungkinannya kan dua. Karena R kuadrat itu kan membicarakan apakah data dan model itu pas atau enggak. Ya. Apakah badan kita dengan baju yang mau kita beli pas atau enggak. Kalau tidak pas bagaimana? Nah, kemungkinannya adalah yang dikoreksi kalau badan sama baju ya berarti ya biasanya bajunya yang dikoreksi ya, dibesarkan atau dikecilkan supaya badan kita. Atau kemungkinan kedua adalah badan kita yang kita treatment. Oh, bajunya udah tidak bisa diganti-ganti, ini baju bagus harus kita pakai. Badannya yang kemarin kurus digemukkan, yang gemuk dikuruskan, dilangsingkan. Nah, supaya pas sama bajunya. Jadi harus ada yang dikoreksi itu, entah modelnya, entah datanya. Jadi sama. Kalau kita menghendaki R kuadrat itu besar, maka silahkan dikoreksi modelnya misalnya. Jadi variabelnya ditambah atau variabelnya diganti. Kadang-kadang variabel dengan diganti itu misalnya variabel usia saya ganti dengan luas bangunan. Itu akan memperbaiki R kuadrat. Ya, jadi memperbaiki R kuadrat, kemampuan prediksi itu misalnya dengan treatment model. Treatment model berarti ada variabel yang dibuang, ada diganti dengan variabel baru, ya, atau ditambah, yang lain tetap ditambahin, semacam itu.
Kemungkinan yang lain adalah memang kalau modelnya sudah fix, yang bisa diapa-apakan, biasanya di keuangan itu seringkali modelnya sudah fix. Ya berarti data kita yang bermasalah. Nah, data diperbaiki, ya datanya ditambah dengan data yang lebih baru misalnya. Ya, kolek data lagi misalnya. Data yang kemarin tidak representatif, maka itu akan bisa memperbaiki yang namanya R kuadrat. Berikutnya adalah uji hipotesisnya ya, uji hipotesis goodness of fit model. Kita kembali ke sini. Nah, ini uji hipotesis ya. Jadi nomor 1 adalah koefisien determinasi sudah, sekarang kita yang uji hipotesis ya. Uji hipotesis, namanya uji hipotesis berarti kita kan lewat media ini ya, H0 dan H1 ini ya. Hipotesis H0 H1. Nah, H0-nya itu formulasinya begini ya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan 0. Jadi semua beta itu nilainya 0. Beta itu yang mana sih? Beta itu kan yang ini. Kalau kita punya persamaan model bentuk umum ini, ya. Nah ini beta. Beta 1-nya 0, beta 2-nya juga 0. Kalau tempat kita kan itu. Nah, semua beta nilainya 0. Apa artinya semua beta nilainya 0? Ya. Kalau beta-beta itu harganya 0 semua, ya berarti kan ini, ya. 0 ya, ini 0 kali X1, berapapun X1 nya mau 5, mau 10, mau 1 juta, kalau dikali 0 kan ketemunya 0. Beta 2 nya juga 0, dikali X2 nilainya berapapun, min 5, min 10, min 100 ribu, kali 0 tetap 0 gitu. Jadi hasilnya ini 0 ditambah 0 itu. Artinya apa? Artinya adalah berapapun nilai X1, berapapun nilai X2, Y-nya nggak ngaruh itu. Mau X1-nya 1 juta, mau X2-nya min 6, mau X2-nya min 100 ribu, Y-nya tetap aja sini. Karena ini akhirnya dikali 0 semua gitu. Jadi kesimpulannya, ketika seluruh beta itu nilainya 0, berarti X1, X2, dan seterusnya tidak mempunyai pengaruh terhadap Y. Kan begitu. Ya. Jadi artinya adalah X1, X2, dan seterusnya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Alias modelnya itu buruk atau model regresinya tidak dapat diterima karena betanya 0 semua. Nah sekarang bagaimana dengan H1? H1 itu adalah ya intinya kalau ini 0 semua ya H1-nya bilang ya jangan 0 semua lah. Jangan 0 semua. Jangan 0 semua itu gimana? Ya kita pakai bahasa ya sekurang-kurangnya ada satu beta yang tidak sama dengan 0. Ya, atau kita bisa bilang begini, terdapat ya beta yang tidak sama dengan 0. Terdapat ya, di sini terdapat ya, terdapat beta yang tidak sama dengan 0. Ya. Nah, itu lawannya ini. Jadi Anda tidak bisa bilang begini ya, H1-nya itu adalah begini. H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 2, ya, begitu ya, misalnya tidak sama dengan beta 3 dan seterusnya ya. Misalnya katakanlah sampai 3 ya, tidak sama dengan 0 gitu. Bagaimana kalau H1 ini pakai kalimat ini? Ya ini enggak benar nih, kalimat ini enggak benar. Kenapa enggak benar? Beta 1 tidak sama dengan beta 2. Lo kan enggak ada syarat. Kan sama ya boleh. Yang enggak boleh itu 0 semuanya gitu loh. Jadi misalnya beta 1-nya 5, beta 2-nya 5 kan boleh. Kan 5 itu bukan 0. Ini kok dia bilang beta 1 tidak sama dengan beta 2, yang ngelarang tidak boleh sama itu siapa? Kan nggak ada. Jadi boleh aja sama. Tapi jangan sama-sama 0. Kalau sama-sama 0 namanya H0 gitu. Yang penting tidak sama. Kemudian ada juga yang merumuskan formulanya itu adalah pakainya gini. H1-nya itu, H1-nya bilang gini. Misalnya X-nya ada 3 ya. Beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 0. Ini formula ini juga salah. Kenapa kok salah? Ya memang kalau tiga-tiganya tidak 0 ya, ketemunya enggak 0. Tapi misalnya gini, beta 1-nya itu misalnya angkanya ya. Misal beta 1 itu misalnya angkanya 0 ya, beta 1-nya 0. Beta 2-nya min 2. Beta 3-nya plus 2. Kan boleh begini nih. Ini kalau dijumlahkan kan 0, bukan tidak sama dengan 0 ini. Ya. Dijumlahkan 0 ini. 0 dikurangi 2 ditambah 2. Itu ketemunya 0.
Makanya kalimat gini itu salah itu loh. Ya. Intinya adalah kan jangan nol semua loh. Jangan nol semua itu pakai gini ya nggak bisa. Pakai yang tadi beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan beta 3 ya juga nggak bisa. Ya. Jadi jumlahkan nol itu berarti bukan salah satunya nggak nol. Ya. Dijumlahkan tidak nol. Ini kalau jumlahkan ini nol ini. Ya jumlahnya kan nggak sesuai. Jadi satu-satunya Anda harus pakai kalimat untuk H1. Sekurang-kurangnya ada satu beta yang tidak sama dengan nol. Artinya apa ya kebalikannya nih? Jadi X1, X2 dan seterusnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Ya. Atau model regresinya diterima atau model regresinya baik gitu. Nah untuk menguji hipotesis ini kan harus pakai distribusi probabilitas. Distribusi yang kita pakai namanya uji Fisher F. Oke, nah kita kembali ya. Kemarin waktu nguji normalitas menggunakan uji Durbin-Wedgen, masih ingat? Menguji normalitas. Uji normalitas yang mana? Nah ini pakai salah, bukan uji Durbin, uji Kolmogorov-Smirnov ya. Pakai uji Kolmogorov-Smirnov ya yang ini ya. Kolmogorov-Smirnov itu kita pakainya distribusi Z. Yang ini. Nah, uji normalitas Kolmogorov pakai distribusi Z nih. Nah, ini statistik Z. Ya. Kenapa kok statistiknya distribusi Z? Ya. Kita kan sudah mempelajari nih di sini nih, ya, di awal bahwa ada 3 distribusi utama. Nah, ini ya ada Z, ada T, ada F. Nah, kenapa kok ini pakainya distribusi statistik Z? Ini statistik Z ini, ya. Distribusi Z. Normality itu statistiknya Z. Durbin Kolmogorov-Smirnov satu sampel itu adalah Z. Kenapa? Karena yang diuji itu kan residual cuma satu variabel aja. Jadi kita hanya uji yang namanya ini variabel residual ini. Oh, residualnya udah hilang ya. Ya, yang res itu ya, res. Ada variabel res ya, residual, ya itu yang kita uji. Sehingga makanya Z. Nah, sekarang kasus kita yang ini ya, kita pakainya adalah ujinya adalah uji F. Kenapa kok uji F? Uji F itu dipakai kalau multivariat. Multivariat itu melibatkan lebih dari 2 variabel, minimum 3. Nah, kita uji ini ya. Uji ini kan melibatkan 3 variabel sekaligus nih, 1 2 3 ini. Ya, uji ini. Nah, jadi yang kita uji itu, uji goodness of fit model itu, modelnya itu kan ini. Nah, ini model keseluruhan ini. Berapa variabel? 1 2 3. Ada Y-nya, ada X1, ada X2. Jadi ada 3 variabel. Karena 3 variabel, maka ujinya namanya uji F. Ya, Fisher. Bukan T, bukan Z. Oke, kita ke sini lagi. Kita ke uji hipotesis ini. Oke, ya. Jadi pakainya uji Fisher F. Oke. Nah, kasus kita bagaimana? Kasus kita ini. Uji hipotesis ya, setelah tadi kita ini R kuadrat sudah. Nah, sekarang uji hipotesis. Gunakan uji Fisher F ya. Handle-nya bilang begini, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya adalah ya, semua betanya 0. Kalau semua beta 0 berarti luas tanah dan usia bangunan secara serentak atau secara simultan atau secara bersama-sama, terserah Anda pakai kata yang mana, tidak berpengaruh terhadap harga rumah atau fit modelnya itu buruk. Nah, jadi kalau beta kok nilainya 0 semua, ya berarti model kita buruk. Berapapun X1, berapapun X2, berapapun luas tanahnya, berapapun usia bangunannya, itu tidak mempengaruhi harga sama sekali. Itu tentunya kita mengharap itu ditolak. Nah, bagaimana H1? H1 sekali lagi harus pakai kalimat. Anda bisa menggunakan kalimat tidak semua beta sama dengan 0. Atau Anda bisa menggunakan setidaknya ada satu beta tidak sama dengan 0. Ini kan artinya kan jangan 0 semua lah. Ya. Jadi minimal salah satu yang enggak 0. Beta 1-nya 0, beta 2-nya jangan 0. Kalau beta 2-nya yang 0, ya beta 1-nya jangan 0. Atau dua-duanya jangan 0. Yang satu 5, yang satu 6 misalnya. Silakan. Tapi jangan 0 cuma. Tidak semua beta sama dengan 0 atau setidaknya ada satu beta yang nilainya jangan 0. Artinya apa?
luas tanah dan usia bangunan secara serentak, ya, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga rumah atau fit modelnya baik. Nah, uji Fisher F, ya ini di sini di regresi ini ada di kolom ANOVA ini ya, F, Fisher F. Ini statistik F, ini adalah P value-nya. Ya, uji F, ini P value-nya. Nah, ini kita copy ya. Waktu kita menjalankan analisis regresi otomatis pas ini sudah dihasilkan, sudah dihitung. Terus kita pas tekan ke sini ya. Ini statistik F, ini P value-nya ya. P value uji F karena dia kecil ya, kurang dari 5%, 0,05. Ini 0,001 ya, bukan 0,000. P value uji F yang dihasilkan sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan fit model baik. Oke ya. Jadi pengujian hipotesis itu rumusnya pakai rumus umum ya. Kalau P value-nya kecil, H0-nya ditolak. Jadi kalau H0-nya ditolak, ya berarti yang kita baca H1. Apa H1? Luas tanah dan usia bangunan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. Gitu ya. H0 ditolak, H1 diterima. Ya, kesimpulannya fit modelnya baik. Kalau baik silahkan dibaca. Jadi gini, meskipun R kuadratnya kecil ya, R kuadratnya kecil, tapi model ini model yang baik. Artinya masih bisa digunakan. Cuman kemampuan prediksinya aja yang rendah. Nah, model yang baik, kemampuan prediksinya rendah ya. Ini baik-baik sekali juga enggak ya. Ini sampai digit ketiga sudah muncul angka 1 ya. Kalau yang baik kan sampai ketiga aja masih 0 gitu. Ya. Kalau F-nya besar, ini sampai digit sampai 3 tetap 0. Tetap 0. Kalau F-nya besar, P value-nya kan akan kecil. Ya, kemarin kalau kita pakai distribusi F yang ini, ada distribusi F. Nah, ini distribusi F. Nah, Fisher. Ini kalau F-nya besar, tadi kan 8. P value-nya 0,001 luasnya. Tapi kalau F-nya dibesarkan, misalnya 20, P value-nya akan kecil banget. Nah, F-nya, uji F-nya diterima. Alias modelnya baik. Oke. Sekarang sampai sudah berapa? Sudah 3 ya, 1, 2, 3 tahap sudah kita lalui semua. 3 tahap analisis regresi sudah kita bahas, 1 sudah beres, 2 sudah beres, 3 sudah beres ya. Sekarang yang terakhir itu intinya. Ya, intinya kan kita mau mengetahui apakah luas tanah itu punya pengaruh terhadap harga, apakah usia bangunan punya pengaruh terhadap harga atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita melakukan pengujian pakai analisis regresi. Tapi analisis regresi itu punya syarat ya. Syaratnya nomor 2 sama nomor 3 harus beres dulu gitu. Kalau nomor 1 itu bicara barangnya, nomor 2 adalah syarat 2 sama 3 syarat, dan nomor 4 itu intinya. Intinya taruh yang terakhir jelas ya. Oke. Nah, ini. Tahap 4, menguji parameter model individual. Uji parameter model, nah, yang dipakai uji T. Nah, kenapa sih kok uji T? Karena bicaranya per 2 variabel. Kita kan punya yang namanya luas tanah. Kemudian kita punya yang namanya usia. Pengaruhnya terhadap harga ini kan. Model kita kan gini. Ya. Kalau uji F, tadi kan bicaranya gini. Apakah model ini baik? Berapa variabel ini? 3. Berarti uji F. Nah, terus sekarang yang diuji adalah bukan langsung, yang diuji adalah bukan langsung tiga-tiganya ya, bukan luas tanah, usia, kemudian sini harga rumah. Nah, kita maunya model ini itu adalah kita bukan uji model, tapi menguji pengaruh masing-masing variabel ya, parameter individual itu berarti ini yang kita uji. Ya, ini yang pertama. Ya, apakah luas tanah punya pengaruh terhadap harga? Ya, kemudian yang kedua ini. Usia terhadap harga. Jadi masing-masing 2 variabel. Nah, ini juga 2 variabel. Karena per 2 variabel kita pakainya uji T. Student T tadi sudah disampaikan, itu khusus untuk 2 variabel. Nah, banyaknya pasangan hipotesis yang diuji adalah sebanyak variabel independennya. Ya, makanya ini nanti kita mengujinya sampai 2 kali. Ya, ini pasangan hipotesis yang pertama, ini pasangan hipotesis yang kedua. Model dengan 3 variabel independen, misalnya luas, usia, sama misalnya luas bangunan ya. Bangunan itu berarti 3. Berarti pasangan hipotesisnya juga ada 3 yang diuji. 3 kali pengujian. Kalau nanti kita 2 kali pengujian. Contoh hipotesis untuk model dengan 2 variabel independen ini persis kasus kita ya. Misalnya
beta satunya 0. Beta 1 0 berarti slope-nya luas itu 0. Artinya apa? Ya X1 tidak berpengaruh. Tadi sudah dijelaskan. Kalau slope beta kok nilainya 0 dikalikan X1 ya hasilnya mesti 0. 0 kali berapapun ketemunya 0. Jadi tidak berpengaruh kalau slope-nya 0. Bagaimana kalau slope-nya positif? Ya berarti dia punya pengaruh positif. Ini pasangan 1 ya. Nah, terus kita harus bikinnya 2 pasang gini. Kenapa? Independennya ada 2. Kalau independennya 5 ya bikin 5 pasang gini gitu ya. Yang kedua, beta 2 sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti ini slope-nya itu 0, berarti dia tidak berpengaruh gitu. Selalu Handel kan bilangnya gini. Handel selalu bilangnya kalau pengaruh tidak berpengaruh, kalau perbedaan bilang tidak ada perbedaan, kalau relasi atau hubungan bilang tidak ada hubungan. Itu Handel. Oke, Handelnya tidak berpengaruh, kemudian H1-nya misalnya ini lebih kecil. Lebih kecil 0 berarti X2 punya pengaruh negatif. Jadi kalau pakainya lebih besar 0 itu kan identik positif. Bilangan lebih besar 0 kan 1, 2, 3 itu kan positif. Atau lebih kecil 0 itu min 1, min 2 berarti dia negatif. Jadi ini pengaruh positif, rumusannya begini. Kalau pengaruh negatif, rumusannya seperti ini gitu ya. Oke, ya jadi intinya sudah selesai nih. Nah, sekarang bagaimana dengan pekerjaan kita? Ini. Uji parameter individual, kita pakainya uji T karena ujinya per 2 variabel ya. Jadi T-nya pasti sudah dihitungkan dengan sendirinya. Nah, di sini ini ada uji T ini, T. Koefisien T dan P value-nya gitu ya, P value-nya dari uji T. Jadi kalau independennya 5 ya nanti kita dapat 5 baris luas, usia dan seterusnya. Karena kita cuma 2 berarti ada 2 ini plus konstanta. Jadi konstanta itu berarti nguji yang ini konstanta. Model kita kan ada konstantanya nih. Nah, ini konstantanya, ini beta 0, ini beta ini ya. Ini konstanta, ini beta 1, ini beta 2. Yang diuji 3 berarti. Kalau independennya 5 ya berarti beta 1, beta 2 sampai beta 5. Ya. Jadi 5 ditambah 1 konstanta jadi 6. Oke. Oke, ini ya. Nah, rumusan uji T-nya begini ya. Handul yang pertama, H1 yang pertama, handul yang kedua, H1 yang kedua. Ya, beta 1 sama dengan 0. Artinya luas tanah tidak berpengaruh terhadap harga rumah. Nah, berapapun X1-nya, X1 luas tanah, kalau dikali 0 kan hasilnya kan tidak ada pengaruhnya gitu ya. Beta 1 lebih besar 0 artinya luas tanah punya pengaruh yang positif. Sekarang yang pasangan kedua, beta 2 sama dengan 0, beta 2 tentang usia bangunan, yang ini beta 2. Usia bangunan tidak berpengaruh terhadap harga rumah. Tapi kalau dia nilainya negatif, dia punya pengaruh, tapi pengaruhnya adalah negatif. Jadi pengaruh positif sama pengaruh negatif itu gimana sih? Pengaruh positif itu misalnya gini, ya, pengaruh positif gini ya. Ini X ya. Ya, ini Y ya, ini Y. Kalau X-nya tambah besar, ya, Y-nya juga tambah besar. X-nya tambah kecil, Y-nya juga tambah kecil. Ya, makin besar X, Y-nya makin besar. Makin kecil X, Y-nya makin kecil. Namanya pengaruh positif. Nah, sebaliknya kalau pengaruh negatif gimana? X-nya makin besar, makin naik, 5, 7 makin besar, Y-nya malah makin kecil-kecil. Kalau X-nya makin kecil, Y-nya makin besar. Ini namanya pengaruh negatif. Bagaimana kalau tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh itu X-nya makin besar. Nah, ini X-nya makin besar. Y-nya kadang-kadang besar, kadang-kadang makin kecil, nggak jelas. Nah, ini tidak ada pengaruh. X-nya makin kecil, Y-nya gimana? Ya kadang-kadang makin besar, kadang-kadang makin kecil. Jadi ini dikatakan tidak ada pengaruh. Pengaruh positif, pengaruh negatif. Nah, jadi di kasus kita itu, kenapa kita pakainya pengaruh positif? Ya karena wajar, berdasarkan studi literatur, berdasarkan norma umum, berdasarkan pengamatan studi pendahuluan, gitu kan. Bahwa namanya kalau makin besar luas tanahnya, makin luas tanahnya, maka harganya makin mahal kan begitu. Maka dia pengaruhnya positif. Luas makin besar,
harga makin besar. Luas makin kecil, harga makin kecil. Makanya pengaruhnya positif. Kenapa yang ini pengaruhnya negatif? Ya karena usia bangunan makin tinggi, harganya makin murah. Makin baru bangunannya, makin mahal harganya, kan begitu. Makanya pengaruhnya negatif. Nah, hasil uji T untuk yang luas ya, P value-nya 0,004. Ini masih lebih kecil daripada 0,05. Jadi H01 ditolak, H11 diterima. Jadi ini ditolak ya. Yang ini diterima. Kesimpulan, luas tanah berpengaruh positif signifikan terhadap harga rumah. Ya, jadi karena ini ditolak, ini diterima, berarti luas yang dibaca berarti H1. Luas tanah punya pengaruh positif terhadap harga rumah. Kemudian bagaimana yang kedua? P value-nya nyaris ini ya, masih tapi di bawah 0,05, masih di bawah 5%. Ya. 0,044 itu masih di bawah 0,05 karena kita pakai taraf signifikannya 5%, 0,5. 0,05 sehingga H0-nya tetap ditolak, H1 diterima. Jadi kesimpulannya usia bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap harga rumah. Ini punya pengaruh negatif signifikan terhadap harga rumah. H0-nya ditolak, ini tolak, ini terima. Kan itu. Jadi kapan kalau H0-nya diterima? Ya kalau P value-nya besar, misalnya berapa? Ini misalnya 0,51 lah misalnya. Jadi pokoknya di atas 0,05 ya berarti dia tolak, itu aja. Maaf, berarti dia H0-nya diterima. H0-nya diterima berarti hipotesis kita yang ditolak. Nah kalau P value-nya besar, H0-nya diterima. Oke, jadi sudah selesai semua analis reaksi kita. Sampai di sini pembahasan kita sudah final. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.